Waktu saya solo hiking di Gunung Gede, pas sampai di kandang batu ada orang duduk kayak di kayu gitu bun. Saya tegur dong, pasang tenda, dibantuin sama dia, saya ngebantuin dia. Tenda saya tuh ada pada depan, tidur kan, saya istirahat. Nah itu sekitar jam setengah 2 itu saya ngedenger suara orang rintik bun. Saya tutup, ada lagi suaranya sampai 3 kali tuh. Saya penasaran kan, saya keluar, bang dia nggak nyaut. Buka tenda, keluar, kok tenda kagak ada kata saya. Tenda yang depan saya bareng dari kandang batu udah kagak ada. Saya tegesin aja, kagak ada. Saya diem, saya nengok lagi, ntar ada, ntar kagak. Saya di situ sampai 5 menit bun, saya tungguin, penasaran. Sampai saya istirahat, orang emang saya ngeliat, saya tegur diem, nggak ngomong nggak apa. Tenda saya itu tiba-tiba ada di pertigaan bun. Saya maksa pulang, nyampe di puncak itu saya berhenti bun. Oh berat, saya cek dong bun. Saya giniin, tanah semua isinya bun. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Malam ini saya kedatangan anak muda yang dimana dia berasal dari Bogor. Tentunya datang ke sini membawa kisah-kisah misteri yang pernah terjadi dalam perjalanan hidupnya. Oke pemirsa, tidak lama saya membahasnya, saya langsung memperkenalkan kepada pemirsa siapakah tamu saya yang sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bunda. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bunda. Dengan adik siapa? Farhan bunda. Adik Farhan ya. Oke, adik Farhan bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya kepada pemirsa di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Farhan Sururi dari Bogor, tepatnya sih di Cilebut. Ya, saya mau membagikan sedikit cerita waktu saya solo hiking di Gunung Gede. Di Gunung Gede. Tapi sebelum itu kamu pasti tentunya punya sosial media dong. Iya benar. Bisa diperkenalkan. Ya, Instagram saya FRHNSRR. Itu komunitas? Komunitasnya saya dari Rompas Adventure benar. Ya, jadi komunitas anak gunung ya, pendaki gunung semua. Cinta Tuh, alam. boleh dicek IG-nya. Nah, sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, silakan tulis di komen. Oke, jangan lupa disebarkan seluas-luasnya biar saya semakin semangat mengulik cerita-cerita Agun, anak gunung. Oke, gimana Farhan? Kamu berarti perjalanan yang ini kali ini nih kamu pergi kemana? Saya ke Gunung Gede bun. Gunung Gede, oke. Jadi waktu itu tahun 2019, awal-awal 2019. Atau pertengahan saya lupa bun. Emang lagi ada problematik lah di hidup gitu kan, maksudnya saya pengen nenangin diri saya gitu, healing. Ya saya udah booking, janjian juga kan sama teman saya cancel nggak taunya, akhirnya ya mau nggak mau saya solo lah, akhirnya berangkat sendiri. Iya. Saya berangkat sendiri, ya modal niat saya cuman buat apa,
nenangin pikiran dan perasaan saya kan. Iya. Kira saya berangkat sampai di base camp itu sekitar siang sih bun. Saya makan dulu kan, ngisi perut, makan Indomie. Saya juga bawa bekal cuman buat pribadi saya, itu juga isi bekal cuman aqua, roti sama Indomie aja sih yang instan gitu bun. Saya lanjut perjalanan sendiri ya biasa, itu tepatnya kalau nggak salah hari Kamis, pas banget malam Jumat tuh bun. Jadi saya naik sampai di air terjun Ciberem itu masih biasa lah. Saya jalan, terus ngikutin jalan pelan-pelan sambil ya udara sih udah mulai kerasa agak kurang enak lah bun ya. Kira gerimis kan, gerimis. Saya berhenti dulu tuh di shelter air panas. Jadi abis ngelewatin air panas itu kan sebelum nanjak sedikit ada shelter tuh kecil bun di situ. Saya ke situ kan, nah itu saya sendiri bun, emang kata saya ini emang lagi sepi apa gimana gitu. Iyalah kan ya. malam Jumat. Udah gitu emang keadaan udah sore itu saya. Jadi kamu start jam berapa berangkat? Saya start sekitar jam 2-an bun. Berarti udah termasuk pada zuhur termasuk sore ya kalau untuk naik ya gunung udah kesiangan karena kan saya nunggu kabar ya. teman saya ini nggak jelas bun. Akhirnya sayang lah kata saya udah bawa, udah rapi tinggal jalan. Udah itu ya packing. Udah berangkat aja dah kata saya. Akhirnya saya berhenti tuh di shelter, hujan kecil itu abis maghrib kalau nggak salah. Saya ngedengar suara sepatu bun, suara sepatu. Otomatis kan kalau emang ada suara sepatu kan antara dua, dia mau naik atau dia mau turun itu kan. di pos berapa? Di shelter bun, belum Shelter nyampe pos. Jadi kayak abis air panas gitu kayak ada tempat buat istirahat gitu. Oh. Emang gerimis, cuman suara sama sepatu. base camp sama? Shelter tuh sama base camp sama nggak? Beda, kalau shelter tempat istirahat pendaki gitu, kayak ada gubuk kosong ya itu shelter. Sama pos beda gitu. Jadi belum tinggi-tinggi banget dong. Belum, saat itu kamu ya? masih di dasar lah masih itu. di dasar. Tapi udah mau masuk kandang batu juga kan camp area tuh bun, tempat buat ngecamp juga gitu. Namanya kandang batu. Saya tungguin tuh bun, ada sekitar 10 menit kata saya. Ini saya juga bingung kan, kok ada suara sepatu, sedangkan keadaan kan hujan ya. Iya. Tapi kedengeran nih di kuping, saya tungguin aja tuh, tungguin aja. Agak ada orang dateng kan, sampai ngerokok udah habis tuh 2 batang, kata saya udahlah lanjut perjalanan kan. Lanjut perjalanan sampai di kandang batu saya ketemu 2 orang bun. Itu kandang batu emang kandang wilayah batu, apa? Namanya pos namanya. kandang batu gitu. Nyampe di situ saya kayak udah hati tuh udah kok kayaknya nggak biasanya gitu ya begini. Kata saya apa emang saya lagi banyak pikiran, masih kepikiran apa gimana. Saya ketemu 2 orang. Yang kamu rasakan tuh begini tuh kenapa? Kayak gimana ya? Dari kayak gelisah aja gitu. Berarti lebih ke internal kamu. Iya gitu. Perasaan feeling ya? Feeling kok kayak gelisah gitu kata saya pun. Saya lanjut lah pas sampai. Saat itu cuaca masih gerimis? Cuaca masih gerimis. Oke. Udah di situ kan saya lupa bawa jas hujan, jadi mau nggak mau jaket saya pada basah gitu. Cuman yang penting salinan saya tuh ada gitu kan. Pas sampai di kandang batu ada orang duduk kayak di kayu gitu bun. Saya tegur dong pakai headlamp. Saya udah ngeliat dia, saya ngeliat dia tuh karena dari headlamp, dia nggak nyalin headlamp berdua. Oh dia berdua? Berdua, cowok cewek. Saya tanya bang dari mana? Oh dia nggak pakai? Dia lagi nggak pakai headlamp, lagi duduk bun. Oh. Nah di sebelah sini juga ada satu tenda tuh, cuman saya nggak tahu, udah tutup sih, udah ditutup tendanya. Saya jalan, kata saya nih orang bukan ya, saya tegesin dulu bun. Oh orang, saya samperin dong. Bang mau naik, kata saya. Iya bareng aja bang, kata saya gitu. Terus kata dia, udah kalau mau bareng aja. Saya biasa kan ngobrol, nggak ada pemikiran gimana tuh bun. Ngobrol orang mana bang, dibilang dari Jakarta. Berdua doang. Iya nih ceweknya ngomong? Sama ceweknya diem, nggak ngomong apa. Oh ceweknya diem aja? Diem aja udah, jalan. Pas jalan itu udah mulai ngerasa beda aja dari di jalan mau ke arah kandang badak, udah entar pandan, entar melati. Baunya? Udah baunya tuh gitu. Nah itu dari kamu kandang badak ke tempat yang tadi kamu ceritain itu? Kandang batu ke kandang badak. Kandang batu ke kandang badak tuh lama perjalanan berapa itu? Saya jalan santai sih bun, berapa sekitar meter sih kira-kira? 2,5 jam lah. Saya soalnya karena udah malam, jadi saya nggak mau kayak jalan siang, jadi 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Saya bawa jauh juga. Soalnya ya? karena kan saya ngeliat dia bawa perempuan bun. Jadi saya pikir bang santai aja jalannya, sian cewek lu, kata saya gitu kan. Iya bang, kata dia.
Udah ngobrol biasa Saat itu kamu aja nggak gitu. mikir apa? Maksudnya nggak berpikir malam-malam Jumat berduaan doang. Saya sih sempat mikir anehnya gini Bun, maksud saya ini orang tahu tempat apa enggak, apa emang niat dia pacaran apa gimana, cuman saya mau ilangin pemikiran negatif itu Bun. Jadi karena saya sendiri juga butuh temen ngobrol gitu kan. Ngobrol. Saya jalan, pas sampai Kandang Badak saya bilang, Bang, ngecamp agak atasan aja Bang, ada lagi tuh kayak lapak nggak gede sih, cukup buat 2 tenda mah, kata saya gitu kan. Iya Bang, kata dia, siap. Naik tuh saya dari Kandang Badak sekitar 5 menit lah sebelum perbatasan ini Bun, perbatasan ke kiri Puncak Gede, lurus ke Puncak Pangrango. Kan misah tuh di situ. Nah di situ malam emang udah bener-bener udara tuh udah mungkin karena saya basah juga ya. Pasang tenda dibantuin sama dia, saya ngebantuin dia. Tenda saya tuh ada pada depan Bun. Pas malam tuh emang saya pas tidur sebelum udah gitu makan, saya makan, dia makan masing-masing kan Bang, bareng udah Bang. Duluan aja kita mau langsung istirahat, kata dia. Oh ya udah, terus saya masak dalam tenda. Kamu masak dalam tenda? Masak dalam tenda. Mereka enggak? Mereka enggak, ya saya nggak tahu lah kan urusan mereka, saya nggak mau cari tahu. Saya udah nawarin Bang, bareng aja masaknya gitu. Cuman saya bilang saya cuma bawa logistik kayak gini Bang, karena prepare saya emang niat mau naik cepet turun cepet kan. Udah saya makan, tidur kan, saya istirahat. Nah itu sekitar jam 1:30 itu saya ngedenger suara orang rintik Bun. Rintik maksudnya gimana? Ngerintik kayak nangis, ngerintik pelan gitu. Oh ngeringi. Ngeringis kayak nangis, ngeringis gitu. Iya, saya bilang. Suaranya cewek cowok? Cewek. Saya pikir saya pikir ke dia kan. Terus saya nyalain headlamp, saya senter, tapi tenda dia mati. Saya bilang, oh istirahat. Saya diem dulu tuh Bun. Kok kagak ada suara lagi. Nah pas saya tutup ada lagi suaranya. Ya Tuhan. Sampai 3 kali tuh. Saya penasaran kan, saya keluar. Bang, dia nggak nyaut. Udah, kata saya udah tengah malam nih. Saya bilang 3:30 saya harus summit, jam 4 lah paling lambat. Saya bilang. Summit apa sih? Summit itu jalan pagi buat ke puncak. Jadi saya kan ngejar sunrise Bun, biar dapat matahari terbit. Oh gitu. Jadi ya biar lagi nikmatin matahari terbit kan, lepas semua tuh beban pikiran ya kan. Bukan malah tambah ngeri ya? Enggak sih. Udah saya tidur. Nah malam tuh angin dah pokoknya, dari saya ketiga kalinya angin kenceng, kata saya. Udah aja saya tarik sleeping bag sampai full kan, sampai atas. Tapi nggak hujan, angin doang. Ber. Saya bingungnya. Saya kan di bawah pohon gitu, angin masih kerasa. Karena memang faktor ada angin karena bulan Maret kalau nggak salah. Ya belum, enggak sih harusnya. Pertengahan. Ya. Harusnya enggak. Ya terus? Itu dia sih. Angin udah saya saking saya bilang udahlah, saya nggak mau, saya lupain lah, saya bilang. Saya tutup sleeping bag sampai atas. Sleeping bag sampai atas. Alarm saya bunyi, bangun kan saya. Itu jam 4:15. Saya masak kopi doang. Saya masak kopi bawa daypack. Di dalam saya bawa air buat bekal, kopi sama puncak saya kan mau ngopi gitu kan. Saya jalan, buka tenda, keluar, kok tenda kagak ada, kata saya. Tenda yang depan saya bareng dari Kandang Batu udah kagak ada. Yang 2 orang itu berarti kan? Saya belum pemikiran kemana-mana Bun. Pemikiran saya dia jalan duluan gitu ya? Dia jalan duluan apa, karena kan ada yang lintas jalur juga ya. Pikiran saya bocah nih orang lintas jalur kali. Dia bawa keril, jadi udah dirapihin. Dia sampai puncak turunnya lewat Putri kan, lewat Surken dulu. Udah saya naik. Emang ya ada beberapa cahaya kan, cahaya senter. Patokan saya kalau udah ada cahaya senter berarti ada pendaki kan. Saya naik. Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 4 lewat jam 4 lah. Pas sampai di mau subuh itu jam 5-an lah. Jam 5 kurang sampai di Tanjakan Setan Bun. Tanjakan Setan. Kenapa sih dinamakan Tanjakan Setan? Wah, kalau dinamakan Tanjakan Setan mungkin karena ekstrimnya kali Bun ya. Oh. Jadi dia kayak tebing gitu, pakai tambang gitu naiknya. Emang ada bisa muter lewat samping, cuman agak jauh. Oh, jadi saya nyari yang simpel aja lah. Yang lintas gitu ya? Iya, yang simpel. Oke. Pas saya naik begini, itu tuh saya nggak ngelihat ke depan kan. Pikiran saya cuma ngelihat pijakan yang harus saya injek. Betul. Bus, ada angin kenceng banget. Headlamp saya sampai jatuh Bun. Ya Allah, headlamp jatuh, kan gelap kan saya bilang. Akhirnya saya turun. Ya? Iya saya turun ngeraba tuh, Headlamp saya ambil, apaan kata saya. Udahlah biasa aja, saya bawa biasa kan. Saya naik lagi pelan-pelan, saya liatin aja. Pas udah mau
nyampe terakhir tuh batang terakhir, saya nengok ke belakang. Pas kan dari apa namanya, tanjakan setan langsung kayak tikungan gitu Bun ya ke bawah. Nah di situ tuh saya ngelihat bayangan tapi kagak pakai headlamp. Kata saya nih orang bukan ya. Saya tegesin aja, kagak ada. Saya diem, saya nengok lagi, ntar ada ntar kagak. Saya di situ sampai 5 menit Bun, saya tungguin penasaran. Wah ini mah mungkin emang orang jahil apa gimana kali, kata saya. Cuman ya emang udah biasa aja lah gitu. Naik dikit, terus lanjut mau sampai puncak. Suara ada tuh kan, kecil banget suaranya. Bukan suara burung, kayak suara orang ketawa Bun, kata saya. Gimana? Ya gitu. Pelan sih, kecil, kiki. Kan emang kalau mau sampai puncak gede itu kan biasanya kalau pagi burung suka banyak suaranya. Ini suara burung bukannya, saya bilang. Ini suara burung bukannya. Saya tetap jalan aja dah, pikiran saya udah nggak boleh kosong. Pagi saya bawa badan sendiri kan. Saya jalan terus. Itu suara makin pelan, makin kecil Berarti kecil deket aja. Dong. Itu dia, makin kecil ya. Saya diem dulu, saya ngomong sama diri saya sendiri. Kalau emang saya ada salah, ya tolong dimaafin lah gitu kan. Jangan sampai apa namanya, saya diganggu gini kan. Saya datang baik-baik, niat saya baik, saya bilang gitu. Nah nggak lama saya istighfar di situ. Udah nggak ada tuh suara. Naik lagi lah saya kan, naik dapat summit di puncak juga nggak terlalu lama sih Bun, nggak terlalu ramai juga kan. Saat itu ada berapa pendaki? Di situ ya sekitar ada 20-an. 20-an. Cuman nggak semua dari jalur Cibodas, ada yang dari jalur Surya Kencana. Itu yang datang pertama. Makin pagi makin udah agak terang makin ada lagi. Mungkin yang pada ngecamp di bawah pikir saya dari kandang badak atau dari kandang batu, ini summitnya telat. Udah gitu saya masak kopi kan, udah kata saya turun. Saya turun, biasa dah nggak ngalamin apa-apa. Saya kayak linglung tuh Bun pas turun. Nah, waktu kamu di sana kamu ketemu nggak main 2 orang itu? Nggak ketemu. Itu nyampe atas saya pikir kan dia lintas jalur Bun. Iya. Nggak ketemu. Sampai saya sempat nanya juga sih, Bang tadi lihat gak cowok pakai jaket merah, ceweknya pakai jaket ungu, bawa keril naik ke sini? Enggak Bang, emang temennya? Iya Bang, kata saya gitu. Saya tinggal summit, tadi mah dari bawah bareng sama saya. Oh mungkin lintas jalur kali Bang, kan puncak gede panjang begitu Bun ya. Mungkin dia ke atas kali kan, saya cuman sampai yang ada tambang perbatasan itu tuh. Saya lanjut ke atas juga nggak sempet ketemu. Udah saya nggak mau mikirin lah, saya bilang. Saya turun, badan tuh udah dingin Bun. Kata saya nggak biasanya saya naik kayak gini kan. Ini badan kenapa ya? Pas nyampe tanjakan setan pun pelan banget, udah kayak bener-bener kekuras banget gitu tenaga Bun. Yang lebih bingungnya lagi, tenda saya itu tiba-tiba ada di pertigaan Bun. Hah? Pertigaan. Saya summit kan ngelewatin pertigaan. Iya kan, berarti dia naik sendiri dong? Nggak tahu dah itu. Berarti Aduh, kan kacau. harusnya dibawa lagi kan? Harusnya ke bawah lagi, tapi tenda saya ada di pertigaan. Iya. Apa saya bilang, apa tendanya sama ya? Saya buka, barang saya ada semua. Jadi di pertigaan itu nutup jalur tenda saya Bun. Nutup jalur pendaki buat ke arah Pangrango. Jadi tenda saya diem di situ. Ya Allah Tuhan. Jahilnya gak karuan. Iya, saya udah nggak mikir gimana gitu kan katanya. Iya, kalau itu kan di tengah jalan berarti kan? Di tengah jalan, saya bilang. Terus, saya udah nggak mau nggak mau mikir gimana nih. Emang udah dari awal udah banyak dah, dari yang sepatu udah saya prepare, saya masak Indomie, mau tinggal satu saya turun. Buru-buru dah tuh intinya saya turun. Udah badan tuh bener-bener ngerasa. Saya turun itu pagi Bun. Dari atas kandang badak itu sekitar jam, bener-bener udah saya packing semua itu 9:30. Saya turun itu lama banget. Kamu tadi bilang kamu sempet linglung. Itu linglung di situ Bun. Pas turun ke bawah itu linglung kayak mau jalan kayak gimana gitu rasanya. Kayak kok nggak nyampe saya bilang ya. Itu saya pagi setar turun itu pagi kan lebih cepet Bun ya. Iya 9:30. Saya nyampe bawah jam berapa Bun? Jam 9 malam. Hah? Sampai bawah. Orang saya sampai di apa namanya? Dari setengah 10 itu masih 9 malam? Iya. Itu kan kandang badak ke kandang batu ini kan nggak terlalu jauh Bun. Lambat-lambatnya juga 5 jaman lah gitu kan. Harusnya estimasi jam berapa? Estimasi saya sore sih udah nyampe bawah. Udah nyampe ya? Iya jam asar lah paling ini. Cuman jam 9 saya baru sampai bawah Ya tuh. Allah. Terus? Itu di jalan saya udah kayak kok ini lagi. Saya bilang saya juga
nggak tahu kenapa saya kayak nggak ngelihat orang naik gitu kan. Padahal itu kan kalau udah Jumat Sabtu biasanya kan orang banyak. Ini saya kayak nggak ngelihat Bun. Biasa aja. Sampai saya istirahat, orang emang saya ngelihat, saya tegur diem, nggak ngomong nggak apa. Bang naik, semangat bang. Bu saya didiemin kata saya. Ini orang ngapa? Sombong amat gitu kan, kata saya sombong amat nih orang gimana sih? Pas udah gitu, saya turun, maksalah saya bilang saya harus turun. Saya diem dulu, baca doa dulu. Kata saya, ya Allah, kok gini banget gitu kan niatnya. Ya emang di situ saya juga ada perasaan salah juga sih Bun, karena saya nggak ngomong ke orang tua saya mau naik gitu. Jadi emang saya sama orang tua saya itu lagi ada problem lah gitu, saya mau nenangin diri kan. Jadi kayak gitu-gitu tuh ngaruh ya? Ngaruh. Kalau naik gunung tuh kalau nggak izin sama orang tua tuh ngaruh ya? Itu was-was tuh. Ya ada aja ya? Ada aja pasti kejadiannya itu. Kejadiannya itu ya? Hanya dari situ nyampe bawah tuh jam 9, saya istirahat sebentar, saya maksa pulang tuh Bun. Saya maksa pulang, nyampe di puncak itu saya berhenti Bun. Kok keril saya berat banget ya. Puncak apa nih? Di puncak bawah, puncak Bogor. Puncak Bogor. Udah turun pakai motor udah mau arah pulang. Sampai puncak Bogor kok keril saya berat banget ini ya. Padahal barang-barang kamu cuma itu? Barang-barang saya udah tinggi tenda sama pakaian saya doang, logistik udah pada nggak ada gitu kan. Berat, saya sampai bawah, istirahat di jembatan dekat-dekat kebun teh yang Gunung Mas tuh. Oh, tahu. Kok berat, saya cek dong Bun. Saya giniin, tanah semua isinya Bun. Ya Allah. Nggak tahu itu tanah dari mana, saya juga bingung. Saya giniin kan, ini berat gimana sih saya bilang. Barang udah saya keluarin. Saya keluarin aja semua saking keselnya, udah pengen pulang aja pikiran saya. Tanah tuh udah, tanah semua keluar tuh Bun. Di dalam tas kamu? Dalam keril saya. Ya Allah, terus? Keril kan nggak gede, itu cuma 50 liter Bun. Itu tanah dari mana ya? Saya juga nggak tahu itu. Dari situ, astagfirullahaladzim, saya bikin salah apa ya saya bilang. Bikin salah apa, mungkin pikiran saya masih, ya saya tanpa izin orang tua nih kan. Saya pulang ke rumah, pas sampai rumah juga, ketemu orang tua masih ngediemin saya kan. Saya langsung ke atas, tidur. Nah di tidur itu saya mimpi Bun. Saya mimpi, pokoknya di mimpinya itu ketemu orang yang bareng saya. Nah dia bilang, tolong cari. Dia bilang gitu, maksud saya tolong cari gimana? Saya ngobrol gitu di mimpi. Tolong cari ya saya nggak paham lah gitu kan. Tolong carinya itu seperti apa gitu. Nah saya juga kurang tahu cari info, cuman yang saya tanggap dari omongan dia itu mungkin itu 2 orang emang udah sempet hilang atau gimana gitu Bun. Jadi mungkin dia udah ngasih kode ke saya, tapi sayanya yang nggak ngerti gitu, nggak peka lah, nggak respon karena saya biasa aja. Itu di mimpi tolong cari. Jangan yang itu kali yang pasangan itu. Emang saya ketemu mimpi itu Bun, orang yang itu mimpi, cuman sama si cowoknya itu. Mimpinya juga masih di gunung. Sampai saya bangun tuh, astagfirullahaladzim saya bilang. Kayak ngikut ya. Astagfirullahaladzim saya bilang. Udahlah saya mau lupain. Nah dari situ saya break tuh, saya bilang udah saya nahan buat nggak kegede-gede dulu. Nah besoknya saya rapihin barang saya. Di dalam itu ada tasbih. Saya nggak tahu tasbih siapa, pokoknya ada tasbih di keril saya. Saya juga ngerasa ini bukan punya saya kan. Udah aja saya diemin. Nah sekarang juga tasbihnya ada di rumah, saya pajang di kamar kan. Udah ada dari situ saya sampai 3 hari itu Bun berturut-turut mimpi itu. Tolong cari gitu kan. Kan kamu tadi pas kamu turun, tenda kamu di jalanan ya berarti? Iya di jalanan. Mungkin jangan-jangan kamu dilarang turun kali. Bisa jadi gitu Bun. Iya karena ada tugas. Kalau nyambung ke mimpi ya, karena kan tolong cari seperti itu. Tasbihnya itu warna apa? Warna hitam kauka Bun. Hitam kauka gitu. Cuman jadi ya saya juga kan itu nggak, maksudnya buat pengalaman saya ngobrol sama temen saya lah gitu, si Idrus, ada orang Jakarta, Bekasi dia sama lah bisa ngerti juga. Nah dia bilang juga ya gimana saya mau ditahan di sana, emang yang bawanya suruh turun kata si Idrus gitu kan.
Yang bawahnya suruh turun. Iya, maksudnya yang ngebawa badan sayanya mau turun Oh, gitu. iya, Saya iya. disuruh ke atas. Cuman ya jadi kayak dikasih beban gitu, Bun. Itu kan 3 hari berturut-turut tuh saya mimpi, saya langsung kontekan kan. Ngobrol yuk, ngopi, saya bilang. Ngopi, cerita sama dia begini. Dia juga udah nanggep, kata dia. Ya itu mah Anta disuruh, kata dia. Ya mau gimana, terus orang niat saya buat healing kan, buat ngelepas beban pikiran. Saya nggak tahu kalau misalnya emang saya harus cari dengan cara apa gitu, Nah, Bun. cari apa? Iya, maksudnya kalau emang di situ dia ngasih tahu ke saya buat nyari dia, tapi kan pas saya summit itu dia udah ngilang aja gitu, Bun. Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada, nggak ngerti lah saya juga itu, Ya, Bun. mungkin yang tangisan itu juga karena dia hilang kali yang perempuan itu. Waktu itu kamu pas ketemu yang perempuan itu diem aja? Diem, nggak ngomong, nggak apa. Saya tegur juga, ngangguk aja, cuman senyum terpaksa sih. Oh. Ngangguk Si begitu. simpul itunya mukanya gimana sih sih? Pucat atau gimana? Yang nggak terlalu pucat sih, cuman ya kayak mimik wajahnya tuh emang muka-muka capek sih saya nanggepnya. Saya pikir, oh udah kecapean kali ini orang, saya bilang. Cuman ya baru aja gitu saya nemuin pendaki yang kalau ditegur tuh begitu, Bun. So apa gimana ya, dibilangnya kayak sombong lah. Iya, Biasanya kan murah senyum kayak kita kalau ramah ketemu ya, di jalur. sama-sama itu Semangat ya. Mas, semangat Bang gitu kan. Iya, 5 menit lagi sampai, kadang bercandanya gitu. Ini kayak beda aja gitu, Bun. Kok begini banget ya, saya bilang nih orang. Sudah saya mau ngilangin. Dari 3 hari situ tasbih saya taruh, malam keempat saya udah nggak mimpi lagi. Cuman saya mimpi ketemu orang, dia bilang udah nggak usah dipikirin, tenang aja, jaga diri baik-baik, nggak usah mikir yang aneh-aneh, aman. Terus saya mimpi ketemu orang itu. Orangnya? Orangnya ya pakai jubah putih, cuman mukanya nggak kelihatan, madep belakang saya. Udah pokoknya ngomong gitu, nggak usah kasih tahu. Besokannya kan saya setiap sholat saya al-fatihahin buat orang yang pernah ketemu saya gitu kan, biar saya nggak tahu namanya, Pulan bin Pulan. Jadi saya doain lah gitu kan. Udah dari situ nggak karena mimpi-mimpi lagi sih, Bun. Orang di kamar saya juga jadi banyak tanah, saya juga bingung itu, Bun. Ya selama saya mimpi itu tuh kadang ada kayak bekas-bekas tanah gitu kan, kalau dari atas teralis apa inian rumah saya kan. Ngikut dong dia berarti datang. Ya kayaknya sih ngikut, Bun. Cuman pas terakhir itu kan saya al-fatihah, saya doa lah kan. Dalam hati saya bilang, saya nggak punya masalah apa-apa, tolong dijaga baik-baik. Pas hari keempat itu kan saya mimpi itu, udah besokannya nggak ada apa-apa lagi. Cuman yang saya bawa itu doang tasbih, nggak tahu lah itu punya siapa. Itu Mungkin tasbihnya. jangan-jangan di tenda itu tempat dia kali. Di tenda itu tuh ada jurang atau enggak sih sebelah situ? Enggak sih, Bun. Jadi kayak jalan itu. Tempat pindah tenda saya itu jalan buat ke arah puncak waktu Pangrango. kamu yang tenda sama dia itu? Tendaan sama dia nggak jurang sih, maksudnya ada celah sih, Bun, kayak lapak begini, dapat buat 2 tenda, nggak jauh. Cuma dari 2 tenda? atas. 2 tenda. Nah, samping-sampingnya itu apa? Samping-sampingnya jalan sih, Bun. Hutan-hutan itu? Iya, jalan biasa. Nah, kamu nggak berusaha cari kabar dari posko bawah, apa ada yang hilang atau enggak gitu? Belum sih, pokoknya dari saya pas sebenarnya 3 hari itu saya ada rasa was-was juga, Bun. Saya pengen cari tahu, tapi hati kecil saya bilang tahan. Sampai akhirnya pas hari keempat kan mimpi, oh udah tenang, saya bilang udahlah gitu. Jadi saya nggak mau nyari informasi tentang dia, cuman paling kalau keinget saya selalu al-fatihahin sih. Itu kirim hadiah lah buat dia, mungkin itu doa yang lebih dibutuhkan sama dia gitu. Iya pastilah, pastinya seperti itu. Mau apa lagi namanya udah keadaannya seperti itu. Ada meringis malam-malam nangis. Sebenarnya mungkin di situ udah ngasih kode, kamunya nggak respon kali. Itu pas nangis kan saya udah buka, Bun, sampai yang 3 kali itu kan. Saya kesel, saya keluar. Tunggu. Dia bilang kan tidurnya depan-depanan sama kamu tenda. Emang sebelumnya tendanya nggak dimatiin? Tenda dia. Jadi pas tenda dia tuh pas dia masuk masih nyala, Bun. Entah lagi packing apa. Saya udah di dalam juga, saya masih nyalain lampu. Jadi saya nggak tahu. Saya merinding ya. Pas saya matiin lampu saya tidur kan, udah tenang. Nah itu jam 1:30-an tuh kan, 1:30, 1:30 kejadian itu. Lampu tenda dia mau mati, saya tegur, bang sama kayak headlamp saya, bang. Dari dia nggak ada sautan, nggak ada jawab. Saya bilang dari pas itu kan baru tuh angin kenceng. Nah saya emang udah nggak keluar lagi, Bun. Saya tutup aja sleeping bag full kan sampai atas. Begini aja saya. Pas Amit tuh udah kosong, kayak saya sendirian di situ. Saya bilang nih orang kemana ya? Gak ada jejak ya?
Nggak ada sama sekali. Yang lebih bingungnya juga ya, itu tenda saya kenapa ada di jalur situ. Karena kamu mau turun. Kan posisinya kamu mau turun kan pas tenda itu Oh berubah. iya, benar. Mungkin juga saya emang dilarang turun dulu, tapi Itu di mana? Di pertigaan? di tenda saya ditemuin di pertigaan. Di atas kamu? Di atas saya ngecamp. Oh, berarti sekitar situ dong. Bisa jadi mungkin Bun, apa saya kan ke Pangrango mah belum Bun ya. Emang dari teman-teman saya juga kalau jalur Pangrango emang agak lebih rapet gitu hutannya Bun. Mau ke puncaknya. Maksudnya gitu. rapet tuh gimana sih? Jadi hutan vegetasinya tuh bener-bener lebih rapet lah jalurnya gitu. Itu lebih serem kok gitu. Kalau orang bilang sih gitu, karena di Pangrango kan puncaknya nggak kayak gede. Kalau gede kan view-nya dia bisa dapat Gunung Pangrango. Kalau di Pangrango view-nya ya itu aja, cuman ada kayak tugu gitu Bun. Dia itu kan kayak lingkaran gitu ya? Antara Gunung Pangrango, Gunung Gede. Gunung Pangrango itu lingkaran, Lingkaran nah, yang kan? gede itu yang garis panjang. Gede, karena dia kan punya kawah di bawah Gunung Gede. Pangrango, Gunung Gede. Iya, kalau di Pangrango cuman tugu doang sih, yang saya tahu dari teman saya gitu. Karena emang hati saya nggak tertarik buat naik ke sana. Cuman kan saya ke Gede itu saya feeling ya karena emang ke sana udah 8 Kenapa sih kali kamu mah milihnya ada gitu. Kenapa sih kamu milih malam Jumat? Nggak tahu Bun, Kan saya sepi. juga itu. Kata kamu Jumat, Sabtu yang ramai. Itu saya emang pas saya ngambil cuti Bun. Saya ngambil cuti tuh di hari itu. Dan berarti kamu lagi ada problem ya? Iya, udah gitu ngepas banget, emang pemikiran lagi kusut banget lah gitu. Saya bilang udah. Nah dari kamu ke Gunung Gede, kan kamu bilang saya nggak mau kesana-sana dulu kan? Itu jaraknya berapa lama? Apa setelah itu ke Gunung Udah Gede? itu, belum kesana-sana lagi saya. Terakhir berarti 2019. 2019 Iya, terakhir ke Gunung terakhir. Gede. Karena kan pas akhir 2019 mau ke 2020 saya jelajahnya ke jalur Jawa Barat, Guntur. Kalau sekarang ada yang Kurai ngajakin gitu. kamu Gunung Gede, Sekarang belum ada sih. seandainya ada yang ngajakin kita ke Gunung Gede, kamu mau? Siap-siap aja sih Bun. Soalnya itu balik flashback ke 2018 Bun. Saya Kenapa? 2018 sama teman saya berempat waktu saya lagi simulasi ujian nasional di Lewiliang. Ya sempet ya mungkin bukan karena saya, karena Allah lah, tetap ya ada orang nggak bisa buang air kecil sampai sebulan Bun. Saya ingat ke situ, jangan-jangan ini kayak kemarin nih udah dikasih tanda. Maksudnya gimana nggak bisa buang air kecil di mana? Jadi dia ada orang tuh, saya kabur kan dari pesantren buat ngerokok karena nggak boleh kan. Biasalah anak muda. Nggak tahu kenapa pengennya tuh ke warung di situ Bun. Ke warung yang itu warung kecil, gang begitu. Nggak tahu kenapa pengen ngopi di situ aja. Ngopi di situ aja. Temen saya ngeliat, dia bilang itu orang nggak bisa kencing sebulan, udah di ronsen nggak ada penyakit. Akhirnya yang orang Bekasi itu Idrus manggil saya kan, saya ke situ baru datang saya dicekek Bun, sama itu orang dicekek, ngomong Sunda lah gitu, rek naon si aing nyaho si Jawara, dia ngomong gitu. Saya giniin maksudnya apaan nih, saya bilang duduk. Nah dijelasin dulu kan sama orang tuanya. Jadi dia pulang ziarah dari Banten, pas nyampe di Cipaku Jasinga itu dia buang air kecil lah di pinggiran jalan gitu. Pulang-pulang udah kayak gini ya, dia bilang. Semenjak pulang dari situ juga sikapnya beda ke orang tua. Dia bilang orang tuanya dianjing-anjingin lah, naon sih anjing monyet babi, pokoknya gitu dah, kasar. Sampai pas lagi diceritain kisah dianya juga, si orang laki-laki yang masih yang kena penyakit itu tuh ulah didenge, ulah pokoknya ngomong begitu deh. Saya nggak terlalu ngerti Sunda banget ya, kasar nih ngomongnya. Ulah didenge, naon sih anjing, cerita naon sih, pokoknya ngomong begitu. Kenapa kamu jadi bisa ingat ke flashback dari 2018 kok ke Gunung Gede? Ya flashbacknya karena itu kan kayak panggilan, nggak pengen ke situ tapi ngarahin hati buat ke situ, nggak taunya ada orang yang butuh pertolongan gitu Bun. Ya saya paham. Jadi kamu tuh ke situ tuh karena memang ada panggilan bahwa ada yang harus kamu tolong. Iya, di saya situ. jadi ingetnya ke situ, Kamu makanya jadi inget ke situ apa, flashbacknya. apa emang ini kayak yang 2018 saat itu kan. Nah kamu kalau di Cuman Gunung karena Gede, ini kan nggak sempet iya Gunung gitu. Gede kamu suruh dia minta tolong untuk itu cari Mungkin bisa gitu gitu. kan. Oh gitu. Tapi berat lah kalau gitu tugasnya atau jangan atuh ah. Iya, tapi memang yang kita nggak tahu ya, mungkin karena kamu diberikan kesanggupan untuk memberikan pertolongan itu. Oke Farhan, terima kasih banyak ya untuk kisah kamu di Gunung Gede. Semoga itu menjadi
ya kisah yang tidak membuat kamu berhenti untuk tetap berkunjung ke Gunung Gede. Iya. Ya walaupun sih kalau buat saya tuh berbekas ya, karena yang dibutuhkan adalah pertolongan. Oke. Baiklah pemirsa, Kiamat Kisah Malam Jumat. Untuk kisah malam ini saya tutup dulu. Tentu akan ada kisah-kisah kiamat selanjutnya. Nantikan dan tunggu video-video kami selanjutnya. Oke, stay health, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, sekali lagi di like, subscribe, dan komen, share, dibagikan sebanyak-banyaknya agar Kiamat Feni Ramasutedi terus bersemangat untuk berbagi kisah-kisah misteri yang ada di kehidupan. Oke, selamat malam.